Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali menjumpai Anda. Pemirsa, sudah hampir 2 tahun kita berada dalam situasi pandemi. Tentu sudah banyak penyesuaian yang kita lakukan, termasuk di sektor pendidikan yang saat ini menerapkan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Di tengah berbagai kendala yang kita alami, ini pendapat masyarakat terpolarisasi antara mengadaptasi pola pembelajaran gaya baru atau kembali melakukan tatap muka. Tapi kali ini saya tidak akan membahas mengenai kontroversi tersebut. Di episode ini saya akan mengajak Anda untuk membuka perspektif Anda mengenai pengadaptasian pola pembelajaran gaya baru yang ternyata sudah dilakukan oleh sejumlah kalangan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan ataupun meresikokan kesehatan anak. Bisakah upaya ini berhasil mencegah learning loss yang mengintai? Bisakah pembelajaran gaya baru diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia? Pemirsa, inilah ya atau tidak yang saat ini sudah bersama dengan saya. Ada sejumlah narasumber pada malam hari ini. Ada pengamat dan praktisi pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis atau CERDAS, Mas Indra Karismiaji. Selamat malam Mas Indra. Selamat malam Mbak Tasya, apa kabar? Baik Mas Indra, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dan juga sudah ada Mbak Arum Andita. Beliau adalah guru SD dari Mutiara Harapan Islamic School Bintaro. Selamat malam Mbak Arum. Selamat malam Mbak Tasya. Dan juga ada Bu Windy Hastasasi, Kepala Sekolah Cikal Cilandak. Selamat malam Bu Windy. Selamat malam Mbak Tasya. Dan juga ada orang tua murid Ibu Dian Murdianingsih. Selamat malam Bu Dian. Selamat malam Mbak Tasya. Baik, saya langsung saja ke Mas Indra. Mas Indra, ini PJJ yang diterapkan selama pandemi hingga kini ini disebut memunculkan berbagai permasalahan serius. Di antaranya kesenjangan akses belajar, kemudian juga ketidakmerataan infrastruktur, dan perbedaan keterampilan pedagogis guru yang ujungnya ini bisa mengakibatkan learning loss atau kalau dari kita mengacu pada The Education and Development Forum di tahun 2020 ini menyebutkan learning loss adalah situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan, ini baik umum atau khusus, atau kemunduran begitu ya secara akademis yang terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau ketidakberlangsungannya proses pendidikan. Nah, bagaimana kita harus menyikapi ancaman learning loss yang mengintai ini? Ya, jadi satu hal yang harus kita pahami bersama, kita sepakati bersama, pandemi tidak pandemi, anak-anak kita kan tetap harus kita didik dengan baik kan. Kita harus menyiapkan mereka untuk menjadi manusia seutuhnya. Kita harus siapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kondisi baik pandemi atau tidak pandemi itu harus kita berikan. Nah sekarang tentunya dengan kondisi pandemi, kita nggak bisa melakukan hal yang sama dengan kondisi sebelum pandemi. Dan kita, sebagai manusia kita punya kemampuan untuk beradaptasi. Problem di Indonesia agak berbeda dengan problem di luar negeri. Problem di luar negeri itu learning loss banyak terjadi bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap teknologi digital. Jadi bicara tentang tidak ada gawai, tidak ada akses internet, itu yang terjadi learning loss-nya di sana. Tapi kalau di Indonesia, mau di kota besar, di Jakarta, mau di daerah pedalaman, learning loss semua nih kan begitu. Dan itu diawali dari mindset kan begitu. Mindset orang Indonesia itu semuanya ingin kembali ke 2019. Dan ini juga diawali dari berulang kali yang disampaikan oleh Mendikbud kita. Mendikbud kita selalu mengatakan semakin lama tidak ada tatap muka, maka dampaknya akan semakin negatif. Iya, semakin buruk dampaknya ke. Betul, kan? betul. Jadi semua orang menganggap kalau hanya daring itu pasti negatif kan begitu. Padahal faktanya tidak seperti itu. Jadi menurut saya kita harus mengubah dulu mindsetnya. Saya tidak mengatakan kalau pembelajaran daring itu adalah yang terbaik. Saya nggak mengatakan begitu. Saya justru mengatakan pembelajaran daring hasilnya juga bisa positif loh. Dan itu banyak hasilnya loh. Yuk kita coba, yuk kita adaptasi, yuk. Karena kita nggak tahu Mbak Tasya, ini pandemi selesainya kapan? PPKM aja diperpanjang terus kan begitu.
dan kita melihat di Jakarta angka COVID-nya menurun, tapi di luar Jawa melonjak kan begitu. Iya. Jadi kita nggak pernah bisa tahu kapan pandemi ini berakhir. Jadi kita juga nggak bisa terus kan menunggu sampai kita bisa normal seperti 2019 lagi. Lebih baik kita beradaptasi ke cara yang baru. Kita membuka diri, kita belajar. Kalau ternyata cara baru bisa juga rasanya mungkin beda, Mbak. Saya katakan, saya sering menganalogikan, kita bisa menanak nasi menggunakan kukusan, menggunakan dadar, yang rasanya beda dengan nasi yang kita tanak menggunakan rice cooker. Tapi dua-duanya kita sebut nasi. Sama belajar juga seperti itu. Iya, memang seperti yang Mas Indra katakan tadi, beberapa waktu lalu juga Mendikbud sempat menyatakan kan bahwa saat ini dengan adanya ancaman learning loss ini tidak ada cara lain untuk melakukan pembelajaran hanya dengan cara tatap muka, begitu ya. Artinya Anda tidak setuju ya dengan hal ini ya? Itu yang namanya fixed mindset, Mbak. Sama kayak 120 tahun yang lalu, orang mengatakan manusia tuh nggak bisa terbang. Ya kan? Nggak mungkin manusia bisa terbang, orang nggak diciptakan punya sayap kayak burung kok. Gimana caranya terbang? Tapi Wright bersaudara membuktikan lain. Ternyata manusia bisa terbang. Nah itu yang kita butuhkan. Kita butuh growth mindset. Bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita dengan kondisi apapun. Itu adalah kelebihan kita sebagai manusia, punya otak, punya nalar untuk beradaptasi. Iya, meskipun sebenarnya Mendikbud juga sempat mengungkapkan adanya konsep Merdeka Belajar. Ini gagasan Merdeka Belajar merupakan konsep belajar secara mandiri dan kreatif begitu ya, yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk terus berinovasi, terutama dengan membangun ekosistem pendidikan berbasis teknologi. Nah, ini sudah diterapkan di sekolah di Indonesia tidak menurut Mas Indra? Nah, saya itu kalau bicara konsep Merdeka Belajar, terus terang saya sampai sekarang masih bingung sebetulnya konsepnya apa kan begitu. Orang karena juga Mendikbud nggak pernah melakukan sebuah pendekatan lagi atau penjelasan lagi gimana kita melaksanakan pembelajaran sama PPKM, akhirnya orang berpendapat wah Merdeka Belajar itu berarti kementerian terserah kan begitu. Terserah mau ngapain deh kan begitu. Nah, itu yang sangat berbahaya. Baik, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami ya atau tidak akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Ya atau Tidak, pemirsa langsung saja ke Bu Windy. Bu Windy, ini sebenarnya konsep Merdeka Belajar ini apa sih? Oke, Mbak Tasya, ini mungkin saya menceritakan sedikit gitu ya kalau mengenai Merdeka Belajar. Kalau kami di Cikal tuh mengenalnya sebagai salah satu kompetensi 5 bintang Cikal sih, Mbak Tasya. Jadi salah satunya adalah self-regulated learner yang kemudian dikembangkan oleh Yayasan Guru Belajar menjadi Merdeka Belajar gitu ya. Nah, di dalam kompetensi tersebut memang ada beberapa dimensi yang dalam dimensi tersebut diturunkan menjadi sebuah tujuan-tujuan pembelajaran lintas disiplin ilmu gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada bagaimana sih kita lebih memberdayakan siswa, menjadikan peserta didik itu sebagai subjek gitu ya, yang mereka harus tahu tujuannya belajar, mereka juga harus diberikan dibantu untuk bisa mandiri gitu ya dalam tujuan belajarnya, tapi kemudian juga ada refleksi di situ di mana mereka terus melihat dari proses belajar. Nah, kalau di Cikal sendiri memang sebetulnya Merdeka Belajar ini hanya salah satu dari 5 bintang Cikal, karena kalau dibilang 5 bintang kompetensinya ya itu hanya salah satunya aja. Seperti itu sih Mbak Tasya. Kalau untuk model pembelajarannya sendiri saat ini untuk mengadaptasi adanya pandemi ini apa yang dilakukan di Cikal selain dengan konsep itu tadi? Sebetulnya memang kalau bicara mengenai kompetensi 5 bintang Cikal itu sebelum pandemi ya pastinya udah jadi visi misinya kita semua yang ada di Cikal, Mbak Tasya. Jadi bukan hanya murid memang bertujuan untuk mencapai
kompetensi 5 bintang, tapi sebenarnya kami karyawan, guru, dan juga tenaga pendidikan semuanya dalam bekerja juga kami inginnya untuk menunjukkan dimensi-dimensi dari kompetensi 5 bintang Cikal. Nah, sebenarnya kalau untuk selama pembelajaran jarak jauh ini, memang kurikulum Cikal ini kan memang kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kita sadar bahwa sebenarnya kalau kita bicara mengenai kompetensi, setiap individu pasti memiliki cara gitu ya dalam mengembangkan kompetensinya tuh pasti berbeda-beda gitu. Nah, oleh karena itu memang di Cikal itu kami percaya pentingnya melakukan personalisasi. Nah, ini tidak hanya ketika PJJ saja gitu ya. Pastinya ini sudah menjadi tujuan kami ketika kami menjalankan proses belajar mengajar, karena kami percaya dengan melakukan personalisasi ini kami bisa membantu anak-anak untuk mengembangkan kompetensinya, dan yang kita tuju adalah kompetensi 5 bintang Cikal. Nah, oleh karena itu memang ketika PJJ ini ya gitu ya, kami memang menerapkan prinsip pembelajaran campuran, Mbak. Gitu. Jadi karena memang kalau kita bicara mengenai tadi itu ya tentang learning loss gitu, tentang ketika memang kita dihadapkan untuk pembelajaran jarak jauh, kita tuh nggak bisa serta-merta memindahkan apa yang di kelas offline menjadi kelas online. Misalnya kalau anak-anak masuk ke jam 7 sampai jam 2 siang gitu ya, tentu saja ketika dia bersekolah itu ada kombinasi antara memang pertemuan dengan guru di kelas maupun ketika mereka melakukan observasi di luar kelas, lalu mereka juga ada sisi interaksi, kemudian ada recess dan lain sebagainya, sehingga waktunya cukup panjang di sekolah. Nah, bayangkan ketika itu harus dipindahkan plek-plekan gitu ya Mbak Tasya ya, dari jam 7 sampai jam 2, anak-anak berada di depan layar, terus pasti di situ rasanya akan jenuh, dan kemudian juga sama lah yang terjadi di kelas ketika anak-anak terlihat seperti memperhatikan, sebenarnya mereka di pikirannya tidak memperhatikan guru. Itu sama aja, di online juga terjadi, di offline juga terjadi, di online juga terjadi. Nah, oleh karena itu memang ketika di Cikal kami menjalankan PJJ ini, memang jadwalnya kami buat menerapkan prinsip pembelajaran campuran. Kenapa kami bilang prinsip gitu ya? Karena kan tatap mukanya belum ada nih waktu itu. Tatap mukanya belum ada. Tapi kalau kita bilang tatap muka, itu artinya kalau dalam pembelajaran campuran itu kita bilangnya sinkron, sesi sinkron. Jadi tetap ada sesi sinkronnya, jumlahnya yang mungkin tidak sebesar ketika kita sedang bertemu langsung di sekolah. Nah, kemudian juga ada sesi asinkronnya ini. Nah, di sini sebetulnya ketika memang PJJ kami ada penyesuaian sih Mbak Tasya. Jadi misalnya komposisi pengajarannya, kemudian juga kita sesuaikan dengan setiap levelnya. Kita lihat kesiapan belajar peserta didik, karakteristiknya. Misalnya kalau TK tuh berapa lama sih dia bisa tahan di depan layar, terus dia perlu breaknya seperti apa sih, apakah dia bisa jadwalnya back to back sync sessionnya, atau kita perlu ada sesi-sesi di mana mereka bisa melakukan kegiatan independen atau kegiatan bergerak lainnya di sekitar rumah gitu. Sehingga memang akhirnya model pembelajaran yang kami terapkan ketika PJJ ini yang menerapkan prinsip pembelajaran campuran, yang nantinya ketika kami menjalankan PTM, yang sekolah Cikal sebenarnya sudah terpilih untuk SD Cikal Cilandak dan SMP dan SMA Cikal Setu Amri itu sudah terpilih untuk menjalankan piloting kemarin di bulan April Mbak, tapi untuk kelas 4, 5, 6. Nah itu jadi kami menjalankan moda pembelajaran untuk belajar seperti itu Mbak Tasya. Baik, itu tadi sejumlah penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan atau diadaptasi oleh sekolah Cikal untuk masa pandemi seperti sekarang ini. Kalau dari Mbak Arum sendiri di MHIS seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Mbak Tasya. Ya, sebagaimana beberapa publik tahu bahwa Mutiara Harapan Islamic School adalah salah satu sekolah Islam yang menggunakan kurikulum Cambridge ya Mbak Tasya. Nah, kita ini sebagai pengajar ya Mbak Tasya, kita ini sebenarnya semua ditantang ya sama COVID-19 ya. Bagaimana kita bisa menemukan new ways of teaching, bagaimana kita bisa menemukan cara-cara baru untuk dalam pengajaran itu sendiri. Bukan hanya memindahkan proses dari onsite ke online, namun lebih kepada bagaimana sih kita beradaptasi dengan keadaan kenormalan baru. Nah, di Sekolah Mutiara Harapan Islamic School memang kita targetnya adalah achieving learning outcomes yang menciptakan penguasaan skill abad 21. Tentunya kita tahu ya Mbak Tasya ya, beberapa tahun sebelumnya kita tidak memprediksi bahwa sekarang kita akan dihadapkan kepada kondisi pandemi seperti itu.
Nah, untuk itu kita memang harus mendidik siswa kita untuk memiliki soft skill yang nantinya akan menjadi bekal masa depan mereka. Nah, tentunya Mbak Tasya, mereka harus bisa adaptif ya, tidak hanya gurunya yang adaptif, namun juga Ananda juga kami didik supaya mereka menjadi pribadi yang adaptif seperti itu dengan keadaan global. Baik, ini kurikulum yang diterapkan benar-benar menggunakan Cambridge atau kurikulum nasional juga kalau di sana? Oke, Mbak Tasya. Untuk di sekolah kami, kita ada menerapkan kurikulum Cambridge dan juga diseimbangkan dengan kurikulum nasional. Jadi ada beberapa pembelajaran subjek yang menggunakan subjek nasional seperti itu, seperti bahasa Indonesia, kemudian PPKN, IPS dan sebagainya. Artinya Namun memang sebenarnya penerapan kurikulum nasional ini bukan tidak mungkin juga diterapkan begitu ya secara baik untuk masa pandemi ini ya? ya, betul sekali Mbak Tasya. Memang kita harus menyeimbangkan antara kurikulum nasional dan juga kurikulum Cambridge tersebut agar dapat terintegrasi dengan baik. Baik, kalau kita melihat begitu ya parameter-parameter yang mungkin diterapkan ataupun ditargetkan di masing-masing sekolah dan juga bagaimana dengan evaluasi dari sebelum pandemi dan setelah pandemi ini seperti apa Bu Windy? Apakah ada perubahan ataukah ada peningkatan atau penurunan yang berarti begitu terjadi perbedaan saat ini? Kalau kita lihat tentang parameter keberhasilan gitu ya Mbak Tasya, itu kita masih melihatnya lebih kepada pertama pemahaman konsep anak itu pasti masih tetap kita lihat Mbak Tasya gitu, karena memang sudah sejak lama gitu ya, memang Cikal ini menitik beratkan pada pemahaman konsep, jadi nggak hanya sekedar menghafal pengetahuan saja, tapi benar-benar memang dilihat konsep utamanya apa sih, keterampilannya apa yang perlu disasar. Nah itu tuh hal-hal yang masih kami melihat parameter keberhasilannya. Kemudian yang pastinya memang kami lihat dari keterlibatannya dari siswa tersebut gitu. Tadi seperti yang sudah disampaikan gitu ya, project base itu juga salah satu yang memang ketika PJJ ini gitu, itu sangat baik untuk diterapkan gitu ya. Sebelumnya memang ketika di Cikal memang kami melaksanakan assessment berbasis project, jadi memang lintas disiplin ilmu gitu ya, bagaimana mereka bisa sama-sama guru dari beberapa subjek gitu ya bisa bekerja sama untuk merancang, kemudian anak-anak melakukan assessment sebuah project sehingga setuju bisa memberikan konteks, karena anak-anak memang terutama untuk SD, TK gitu ya, mereka butuh konteks Sesuatu yang nyata begitu ya. Betul gitu. Ya. Nah, dengan memberikan konteks yang nyata itu sih sebenarnya kita bisa melihat ya bagaimana pemahaman mereka ketika menerapkan apa yang kita ajarkan nih, yang mungkin masih teori dan lain sebagainya ketika dalam kehidupan yang sehari-hari. Jadi lebih melihatnya seperti itu Mbak Tasya. Baik, memang mode-mode pembelajaran ini memang ada plus minusnya begitu ya. Plusnya mungkin anak jadi lebih paham gitu dan konsepnya itu lebih terinternalisasi. Tetapi juga mungkin ada juga minusnya ini biasanya nih orang tua yang mengeluh nih di rumah, wah berarti saya harus ikutan nih untuk membuatnya gitu. Nah ini nanti kita akan bahas mengenai bagaimana peran orang tua dalam model pembelajaran seperti ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami atau tidak akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Atau Tidak, pemirsa kita lanjutkan kembali dan kali ini saya mau ke Ibu Dian. Ini Ibu Dian adalah orang tua murid yang anaknya bersekolah di Global Jaya School dan juga Mentari School Bintaro begitu ya. Nah Ibu Dian ini tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi ya di masa pandemi seperti tadi juga sudah diceritakan oleh Bu Windy dan juga Mbak Arum bahwa sekolah-sekolah mereka juga menerapkan project based learning. Nah ini biasanya tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi sehari-hari dalam masa pandemi ini melakukan PJJ? Ya, ini kebiasaan baru ya. Jadi awalnya itu waktu online school itu anak-anak berasanya mungkin masih senang ya. Seperti rasanya libur yang berkepanjangan karena walaupun sekolah tapi posisinya di rumah gitu kan. Jadi waktu awal-awal bulan pertama itu mereka senang. Tapi sudah lewat 6 bulan kayaknya sudah mulai banyak distraction ya. Kalau belajar di rumah itu lebih banyak gangguannya karena jadi suasananya bukan suasana sekolah, karena selama ini kan kalau di rumah ya suasananya santai, tidak seperti di sekolah yang harus dikejar untuk mengerjakan tugas-tugas. Jadi
seringkali itu ada tugas-tugas yang tertinggal. Dan pada saat awal-awal sekolah online ini, kita sebagai orang tua itu banyak mendapat email dari guru, teguran-teguran karena anaknya tidak mengerjakan tugas gitu. Karena ya saya bisa ngerti ya dari sisi anaknya ya, iya mah skip, iya mah jadi lebih santai gitu. Ya kendalanya itu sih yang terutama awal-awalnya. Cuman sekarang sudah lebih bisa beradaptasi. Nah, kemudian ini kalau saya tidak salah kan sebenarnya Ibu Dian ini punya anak-anak yang cukup berprestasi, tetapi non-akademis begitu ya. Mungkin bisa diceritakan Iya. sedikit. Jadi sebelum pandemi itu memang anak saya yang pertama itu Kirana, aktivitasnya dia ikut renang ya. Jadi lumayan serius. Jadi setiap hari itu harus pulang sekolah, dan sebelum sekolah itu biasanya sebelum pandemi itu latihannya rutin. Jadi pagi sebelum sekolah jam 6 sampai jam 7 dia latihan, jam 7 udah di sekolah. Kemudian habis sekolah itu sekitar 2:30 itu dia udah berangkat lagi untuk latihan lagi, kurang lebih setiap hari seperti itu rutinitasnya. Kemudian anak saya yang laki-laki itu dia ikut aktivitas di luar itu adalah dia pembalap go-kart, udah aktif dari umur 4 tahun. Sekarang anaknya udah di kelas 8. Jadi kalau anak saya yang laki-laki itu dia juga latihan fisiknya juga konsisten setiap hari. Jadi memang sebelum pandemi itu hampir nggak ada waktu kosong begitu, karena harus banyak latihan fisik. Dan setiap hari setiap hari Sabtu itu dia harus latihan untuk balap juga gitu di samping kegiatan sekolahnya. Iya, bahkan prestasinya sebenarnya tidak hanya secara nasional, tapi sudah internasional ya. Iya, kebetulan sekarang juga sedang lagi bertanding di Eropa. Oke, nah ini bagaimana caranya menyiasati waktunya? Bahkan sebenarnya Ibu Dian sendiri kan adalah seorang pengusaha begitu ya, yang tentunya sibuk. Nah ini bagaimana menyiasatinya dan juga menyiasati waktu, kemudian juga menyiasati supaya anak ini di sekolahnya secara akademis ini seimbang dengan apa yang dilakukan secara non-akademis? Kalau pada saat ini, jadi saya menyiasatinya begini. Saya tidak mungkin saya mengawasi 24 jam atau selama jam sekolah duduk di sebelahnya untuk memastikan dia masuk atau enggak. Jadi yang bisa saya lakukan adalah pertama saya bilang ke mereka, kalau kamu mau sekolah walaupun di rumah, sebaiknya seperti kamu sekolah biasa, mandi, kalau bisa pakai seragam lebih bagus. Jadi feel-nya itu juga feel seperti dia bersekolah biasa. Jadi saya lebih terapin tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi saya bilang kalian sudah di secondary semuanya, nggak bisa memang selalu harus ingat-ingatin kalian harus masuk jam sekian, tidak boleh terlambat. Jadi lebih harus punya kesadaran sendiri, tanggung jawab pribadi. Gitu. Kalau menurut Bu Dian sendiri di dalam masa pandemi ini, apakah Anda merasa bahwa anak-anak Anda ini memiliki terancam juga bisa juga mengalami learning loss begitu? Iya pastinya, karena anak saya dua-duanya itu kebetulan agak susah belajar matematika. Dan mereka di saat seperti ini mereka mengeluh lebih sulit lagi untuk memahami pelajaran matematika itu begitu. Mereka bilang kita udah struggling untuk belajar math di sekolah biasa, tapi dengan online ini lebih berat lagi untuk belajarnya. Itu cuma salah satu contoh pelajaran yang agak susah ya buat mereka untuk menghandle gitu. Nah, tapi jadi memang kesulitan udah pasti. Nah, Mas Indra bagaimana melihat hal ini, bahwa sebenarnya anak-anak dari Ibu Dian ini sendiri kan sudah secara fasilitas ini terfasilitasi dengan baik. Kemudian juga secara metode pembelajaran juga sudah sekolahnya menerapkan metode pembelajaran dengan gaya baru. Nah, ini salahnya di mana nih kira-kira? Bagaimana kenapa tidak bisa diterapkan melalui PJJ ini? Ya, tadi satu hal yang menarik sebetulnya, ini kan Bu Dian itu dari sisi orang tua ya kan begitu. Salah satu problem di Indonesia ini, kenapa juga dirasa
pembelajaran selama pandemi itu berat sekali, ya kan? Dirasakan learning loss. Karena kalau kita menggunakan filosofinya Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan ekosistem pendidikan yang ideal itu harus terdiri dari 3 pusat, Mbak Tasya. Ada 3 sentra pendidikan. Rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, masyarakat sebagai sentra pendidikan. Harus diakui buat masyarakat Indonesia, rumah itu tidak dijadikan sentra pendidikan. Baik itu kita bicara yang di daerah pedesaan maupun di perkotaan, kebanyakan rumah itu tidak dijadikan sebagai sentra pendidikan. Contoh saja kebanyakan para orang tua itu, bahkan orang tua Indonesia, mindsetnya adalah outsourcing untuk urusan pendidikan. Jadi serahkan ke sekolah, kemudian serahkan ke bimbel, serahkan ke guru les, serahkan ke pesantren, serahkan ke guru ngaji, kan begitu. Jadi rumah itu akibatnya hanya sebagai tempat kos, kan gitu. Tempat istirahat, kan begitu. Nah, ini yang harus kita kembali, mindsetnya harus kita ubah. Kenapa Finlandia, ya kan? Kita selalu, ini kita bukan dalam upaya untuk sekedar membanding-bandingkan, kan gitu, menunjukkan negara kita buruk, bukan itu. Tetapi kenapa Finlandia itu kita sering dengar sekolahnya cuma 3 jam, ya kan? Kalau tadi Bu Windy mengatakan kita cuma punya 3 jam nih, kan gitu. Sedangkan kalau di sana memang sekolahnya cuma 3 jam, kan begitu. Tetapi mutu pendidikannya jauh lebih baik dari kita. Karena walaupun 3 jam sekolahnya, nggak pernah dikasih PR, dan tadi diskusi kita selalu dikasih tugas, dikasih ini, kan gitu. Kita banyak PR, kan. Tapi anak Finlandia itu di rumah bukan nggak belajar. Belajar itu bukan arti ngafalin soal, ya kan gitu. Kita bahkan sudah betul-betul melenceng konsep belajar anak-anak kita tuh sekarang lebih banyak belajar soal, bukan mempelajari ilmu, kan begitu. Itu belajar yang keliru, kan gitu. Itulah kenapa Indonesia itu menjadi negara yang mutu pendidikannya salah satu yang terendah di dunia. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya lebih harus dibangkitkan bersama. Ini juga keliru kalau banyak sekolah yang mengharapkan orang tua sekarang jadi guru. Ya kan? Saya aja orang pendidikan, kalau disuruh ngajarin anak saya sinus kosinus tangan, angkat tangan, Mbak, kan. Dulu aja jelek, kan gitu loh. Sekarang suruh ngajarin pula, kan gitu. Nah, itu nggak mungkin juga. Orang tua porsinya bukan menjadi guru, kan gitu. Jadi nggak bisa juga sekolah cuma ngasih tugas, terus berharap orang tua yang ngajarin anaknya, kan. Nggak begitu. Tapi kita justru malah rumah itu dijadikan tempat diskusi, ya kan? Bukan terus orang tua ngajarin tadi sinus kosinus tangan, ngajarin periodik tabel kimia gitu. Wah, bukan tugasnya, bukan ranah itu. Tapi misalnya mengajak, ayo kita baca buku bersama, ayo kita diskusi bersama, kan begitu. Dan yang terjadi di keluarganya Budiar, putra putrinya ini bagus, mengembangkan itu tidak hanya prestasi akademik. Nah, masyarakat Indonesia itu banyak mendorongnya mau nilainya bagus semua, kan gitu. Itulah kenapa bimbel, kenapa kursus itu laku banget di Indonesia. Karena dikejar adalah nilai, kan. Iya, begitu. tapi kan memang tidak bisa dipungkiri, Mas Indra, bahwa memang saat ini target yang diterapkan atau ditargetkan oleh sekolah ini memang secara akademis ada, kan begitu, target-target yang harus dipenuhi oleh siswanya. Nah, ini nih yang jadi masalah biasanya oleh orang tua yang memang pada saat ini juga terkendala waktu, begitu ya, kalau khususnya mungkin orang tua seperti Ibu Dian, ataupun kalau di daerah-daerah juga saat ini terkendala dengan seperti itu tadi, gawai dan juga jaringan internet dan lain sebagainya. Kita harus memenuhi target-target yang diterapkan oleh sekolah, terutama untuk akademis. Nah, ini bagaimana caranya? Nanti dijawabnya ditahan dulu, Mas Indra. Kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami ya, atau tidak akan kembali usai jeda berikut ini.
Ya, kembali dia atau tidak? Mas Indra bagaimana nih? Silakan dijawab. Jadi bagaimana caranya menyiasati untuk bisa menghasilkan suatu pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak kita yang seimbang antara akademis dan non-akademis, walaupun saat ini tentunya kita harus juga memenuhi begitu ya target-target yang diterapkan oleh sekolah khususnya untuk nilai-nilai akademis ini. Ya, itu yang tadi saya katakan, kenapa Indonesia ini salah satu negara yang mutu pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia kan gitu. Karena kita mengedepankan yang namanya ilusi pembelajaran. Jadi kayaknya kelihatannya belajar tapi sebetulnya nggak belajar kan begitu. Itu yang terjadi. Jadi contohnya gini lah Mbak, gampangnya gini lah. Dulu saya itu punya kesempatan kuliah di Amerika Serikat. Untuk bisa kuliah di Amerika Serikat, itu nilai TOEFL saya, zaman saya dulu nih, harus 500. Mbak. Kan jadi ada nilai itu. Ya kan? Nah, apa yang dilakukan oleh saya dan orang tua saya, ikut bimbel TOEFL. Jadi dilatih tes TOEFL kan begitu. Dikasih trik-triknya, gimana cara jawabnya, kalau soalnya gini, jawabannya gini. Akhirnya pada saat saya tes, nilai saya 517. Lulus nih, kan begitu. Diterima di perguruan tinggi di Amerika Serikat. Tapi begitu kuliah hari pertama, baru sadar, kenapa di sana ngasih target 500. Karena hari pertama saya kuliah, dosennya ngomong apa saya nggak ngerti, saya ngomong apa dosennya nggak ngerti. Jadi di atas kertas, kemampuan bahasa Inggris saya di atas 500. Tetapi faktanya, kompetensi saya jauh di bawah 500. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Kita berusaha ngakal-ngakalin, seakan-akan kompetensi anak kita bagus. Dengan tadi ngejar nilai yang tinggi-tinggi. Dengan KKM, kan gitu. Tapi sebetulnya itu bohong semua. Itu ilusi, kan begitu. Kita harus malah mengembalikan hal yang paling mendasar. Ini yang menarik, Mbak. Bank Dunia itu menyebut kalau anak Indonesia itu disebutnya functionally illiterate. Artinya buta huruf secara fungsi. Bisa baca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Jadi kan bohong kalau kita punya ilmu yang tinggi-tinggi, punya gelar yang tinggi-tinggi, yang panjang-panjang, tapi sebenarnya kita nggak mampu untuk membaca. Jadi tingkat literasi kita rendah sekali. Jadi malah yang harus kita kembangkan literasi dasar dulu nih. Ngapain ngejar nilai 100, tapi sebetulnya membaca saja nggak bisa. Jadi malah di rumah ini manfaatkan untuk bagaimana anak didorong mencintai bacaan. Caranya gimana? Orang tua ngasih suri tolada dong. Orang tua juga suka baca. Setelah baca itu diskusi, kan begitu. Jadi disitulah yang namanya belajar. Jadi belajar itu bukan untuk ngejar angka. Itu yang tadi saya katakan adalah kekeliruan besar kita, ya kan? Bayangkan angka anak-anak kita bagus-bagus, tetapi di tingkat dunia sudah 20 tahun lebih kita itu di bawah rata-rata dunia, kan begitu. Membaca, matematika, bahkan yang paling baru kajian tentang kemampuan matematika anak-anak kita, ternyata di tahun 2014, kemampuan matematika anak SMP kelas 7 itu sama dengan kemampuan anak SD kelas 4 di tahun 2000. Jadi semakin ke sini, kemampuan anak-anak kita semakin turun. Tetapi tadi kita menganggap, nilai anak-anak kita bagus-bagus. Wah, anak kita ada yang juara olimpiade di sana, ada ini. Kita jadi bangsa yang komplasen, menganggap semuanya baik-baik saja. Walaupun pada saat ini sekolah-sekolah yang ada saat ini sudah berupaya secara maksimal begitu ya untuk mengadaptasi keadaan, untuk membuat suatu model pembelajaran gaya baru, tetapi tetap saja kan kebijakan yang harus dipenuhi dan juga target-target yang harus dicapai oleh sekolah-sekolah ini dan juga anaknya adalah kebijakan dari pemerintah. Menurut Mas Indra, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pendidikan dari anak-anak Indonesia saat ini? Tadi Mbak, mengubah mindset. Tadi kan saya katakan, Mendikbud sendiri berulang kali mengatakan tanpa tatap muka dampaknya akan semakin negatif, kan begitu. Jadi walaupun semua sekolah berupaya beradaptasi, tetapi semua dalam otaknya berpikir ini semua negatif, kan begitu. Semua menunggu sampai tatap muka lagi. Nah, pertanyaannya kapan ini bisa tatap muka lagi? Nggak ada yang bisa menjawab, kan? Iya. Artinya justru kalau buat saya pemerintah harusnya mengkampanyekan
walaupun tidak tatap muka, tetapi hasilnya bisa positif loh. Tapi tentunya kita perlu berubah. Jadi justru itu yang harus mindset yang harus ditumbuhkan di masyarakat. Jadi ada kepercayaan untuk mencoba hal-hal yang baru. Baik, tetapi itu mungkin tadi Mas Indra mengatakan bahwa yang terpenting adalah saat ini mindsetnya begitu ya. Tetapi mungkin ada Betul. sejumlah ataupun bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia mengatakan bahwa itu hal yang mudah untuk dikatakan, tetapi belum tentu mudah untuk dilakukan karena ya tidak bisa dipungkiri pada saat ini tentunya banyak sekali gitu ya kesulitan-kesulitan yang dihadapi seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa banyak sekali daerah-daerah pelosok yang tidak mendapatkan infrastruktur yang memadai, kemudian fasilitas sarana dan prasarananya juga tidak ada. Nah, bagaimana menyiasati hal ini supaya pembelajaran ataupun pendidikan yang berkualitas itu bisa merata? Sampai kapanpun dengan kita bicara 17.000 pulau, kalau yang dimaksud rata itu adalah sama, ya nggak akan pernah mungkin terjadi, Mbak. Ya. Ya kan? Tentunya ada keberagaman di sana. Tapi poin saya di sini bukan mengatakan juga ini menyederhanakan masalah kan, mengatakan pembelajaran digital ini seperti membalikan telapak tangan. Tidak demikian. Yang saya tekankan di sini, yuk kita berubah, yuk cara berpikirnya, yuk. Terlepas dari memang ada kendala, ya kan? Tetapi ayo kita mencoba dengan kondisi yang ada, kita mulai melakukan cara belajar yang baru. Adaptasi yang baru, tidak bermimpi untuk kembali ke 2019 lagi. Bukan berarti cara belajar tahun 2019 saya katakan jelek, bukan itu maksudnya. Tapi kondisinya kita harus beradaptasi ini sekarang. Baik. Hanya kita menunggu-nunggu sampai model 2019 bisa laksanakan lagi, nggak pernah tahu, Mbak, kalau misalnya ternyata baru 2026 bagaimana? Apakah sekian tahun anak-anak kita ini jadi nggak akan belajar? Ya kan? Hanya seadanya saja lah merasa, nanti yang normal, kita nunggu normal kalau sudah tatap muka penuh. Ya kasihan anak-anak kita. Baik. Dan faktanya kan sudah terbukti banyak sekolah yang bisa bertransformasi kok. Iya. Bu Yang Windy. memang mereka bisa belajar dari learning loss menjadi learning gain itu bisa dibuktikan. Baik, Bu Windy, kalau Bu Windy sendiri hal penting apa menurut Bu Windy yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung satuan pendidikan dalam beradaptasi di masa pandemi seperti ini supaya bisa menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas? Oke, Mbak Tasya, kalau tadi dengerin diskusinya gitu ya, saya sepakat sih bahwa sepertinya banyak guru-guru atau sekolah-sekolah yang melihat bahwa yang sekarang dilakukan tuh modanya sementara. Jadi mungkin akhirnya juga proses belajarnya pun sambil menunggu Tidak maksimal ya. Tidak maksimal gitu. Jadi memang kalau saya apa yang saya maksud di sini adalah memang untuk persiapan gitu ya untuk menghasilkan siswa didik berkualitas ya pasti gurunya di sini harus disiapin sih. Tasya gitu ya. Yang pasti sebenarnya bukan PJJ aja ya. Ini udah permasalahan kita sepertinya sudah sebelumnya gitu ya. Mungkin ketika PJJ jadi terlihat jelas gitu ya tantangannya sehingga memang kita harus meningkatkan ya pasti kecakapan guru dalam membuat pembelajaran jarak jauh. Di Cikal tuh waktu 3 bulan pertama kita guru-guru juga masih mode seperti itu Mbak Tasya gitu 3 bulan. Begitu udah 3 bulan ini kayaknya lama deh. Kita kelama deh, ini memang udah harus berubah nih, SOP harus diubah, cara bekerja diubah, dan itu juga mempengaruhi divisi-divisi non akademik juga gitu. Nggak bisa nih kerja kayak gini nih, nggak bisa mode sementara nih. Ini sepertinya akan jadi mode yang akan kita terapkan gitu. Makanya kita jadinya ada pembelajaran campuran. Tapi kan tidak semua guru tuh sudah siap dengan mengadakan pembelajaran campuran gitu. Mindsetnya masih bagaimana semua materi ini bisa dilaksanakan secara seperti zaman dulu offline gitu ya. Tapi bedanya mungkin kalau dulu nulis di kertas, sekarang nulisnya di misalnya pakai teknologi gitu ya. Tapi sebenarnya belum ada penciptaan yang dibuat dari situ. Nah kemudian mungkin kalau saya bilang gitu ya bahwa memang pemerintah bisa membantu untuk meningkatkan kecakapan guru gitu ya dalam membuat pembelajaran jarak jauh. Tapi saya juga sebenarnya
sangat mendorong kolaborasi antar sekolah, Mbak Tasya, lewat berbagi praktik baik pengajaran gitu. Jadi memang nih sekolah-sekolah yang mungkin sudah mulai duluan, curi start duluan, sudah embracing technology dan sudah menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran gitu ya, bukan sekedar membuat bahan ajar yang tadinya hard copy menjadi digital saja, tapi memang sudah berubah cara pengajarannya gitu. Itu bisa melakukan kolaborasi sehingga percepatannya jadi lebih baik gitu ya. Kemudian juga pastinya ada kolaborasi dengan yang tadi mungkin Pak Indra bilang bahwa memang kita nggak bisa kerja dari sekolah aja, pasti semua pemangku kepentingan perlu berkolaborasi di sini gitu. Jadi perlu ada sumber belajar lain gitu dari dunia usaha, dunia industri, sektor swasta maupun publik gitu. Jadi sehingga memang hal-hal kayak gini yang perlu juga. Terus kemudian mungkin juga pendampingan orang tua sih menurut saya. Karena tadi seperti yang Pak Indra juga sampaikan gitu ya, memang mindset-nya juga beberapa orang tua, tadi saya senang sekali waktu dengar Bu Dian bilang gitu ya, diajak diskusi, membuat jadwal, nih ada perubahan nih, proses belajar, ada diskusi. Tapi apakah diskusi itu terjadi di setiap rumah siswa gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang akhirnya perlu juga sih dibangun gitu ya, bukan hanya guru nih, bagaimana sih ketika ada sesi yang terbatas, hanya waktunya 3 jam ketika PTM, cobalah itu digunakan untuk membuat pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi nggak hanya anaknya udah datang tapi ngerjain soal aja gitu ya. Padahal sebenarnya di situ mungkin perlu ada proses diskusi, di situ perlu ada proses interaksi dua arah, umpan balik, seperti itu sih Mbak. Baik, ini juga tentunya ada juga keterampilan pedagogis dari guru yang perlu difokuskan. Nanti saya akan tanya ke Mbak Arum, keterampilan pedagogis apa sih yang perlu ditingkatkan oleh guru dalam masa pandemi ini? Tentunya ini kan suatu hal yang baru begitu ya, di mana kita semua masih mencoba-coba, masih juga meraba-raba ini mana cara yang paling tepat. Nah, pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di Atau Tidak, Mbak Rum, ini bagaimana keterampilan pedagogis apa sih yang perlu dimiliki oleh guru untuk menerapkan pendidikan adaptif di tengah pandemi ini? Kita tahu ya, semua guru di Indonesia nih sebenarnya sekarang lagi ditantang banget nih sama COVID ya. Ibaratnya kalau kata Pak Indra tadi, disuruh nyebur ya, kita semua berenang sama-sama ya. Nah, memang salah satu keterampilan pedagogi yang harus dimiliki seorang guru adalah salah satunya di masa pandemi ini adalah kemampuan pedagogi digital ya. Karena memang sebagaimana kita tahu bahwa siswa kita ini adalah generasi alpha ya. Jadi bagaimana kita bisa mencapai skill abad 21 yang dapat dimiliki oleh Ananda itu berasal dari kita. Jadi semua berasal dari kita, berawal dari kita. Kita harus memperkaya diri kita untuk dapat menciptakan generasi yang nantinya bisa menjawab tantangan masa depan, yakni 21st century skill itu tadi ya, Mbak Tasya, seperti itu. Selain itu juga semasa pandemi ini kita tahu ya bahwa siswa kita ini, tadi Bu Dian juga sudah sharing bahwa boring ya, mereka merasa mungkin sudah tahun kedua, mereka merasa jenuh seperti itu pada proses pembelajaran, bahkan banyak juga siswa-siswa yang mematikan kamera ya, kita nggak tahu siswanya kemana ya, seperti itu, karena memang dibutuhkan keterampilan komunikasi yang baik untuk itu dari seorang guru. Mengapa saya katakan demikian? Karena jujur aja saya sekalian sharing ya Mbak Tasya, saya ini guru kelas 1 loh Mbak Tasya, ya grade 1 teachers, kebetulan saya juga mathematics teachers dan science ya, kemudian jadi saya merasakan sekali kesulitan di tahun pertama mereka menginjak primary school, menginjak sekolah SD, dan mereka belum pernah ketemu saya loh Mbak Tasya ya. Jadi mereka belum pernah ketemu saya sebelumnya gitu ya, tidak tahu bagaimana siapa teman-temannya, dan ini memang pengalaman pertama mereka di tahun primary gitu ya, di tahun sekolah dasar seperti itu. Nah, bagaimana sih kita sebagai seorang guru bisa menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Baik. Nah, saya setuju sekali bahwa memang kita harus berawal dari pembiasaan kepada Ananda, contohnya dalam kegiatan sehari-hari, bagaimana kita dapat menghubungkan antara permasalahan yang ada di dunia nyata di sekitar mereka dengan pembelajaran yang kita
sampaikan seperti itu. Baik. Tentunya kita ada objektif ya Mbak Tasya ya, yang harus kita sampaikan kepada target objektif seperti itu. Nah, dengan learning objektif ini kita mulai filter itu Mbak Tasya. Manakah learning objektif yang dapat dihubungkan dengan kehidupan nyata? Contohnya saya ambil contoh waktu itu saya sempat mempelajari berkenaan dengan how do we keep our body healthy. Bagaimana kita tetap menjaga tubuh kita tetap sehat selama pandemi. Nah, itu kan relate sekali ya dengan Ananda ya di rumah. Nah, kenapa sih aku harus belajar dari rumah ya? Karena kan sedang pandemi gitu. Oh, why do we need to change our learning process? Kenapa kita harus belajar dari rumah sampai 2 tahun seperti ini? Kita harus menanamkan nilai bahwa dunia ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, berangkat dari sana, saya berusaha untuk mengedepankan kolaborasi ya Mbak Tasya melalui project based learning. Nah, di sana dengan pembelajaran menyenangkan, mereka mulai muncul ide-ide nih Mbak Tasya. Mereka mulai menciptakan produk-produk yang nantinya bisa menjawab pertanyaan dari how do we keep our body healthy seperti itu. Ada yang membuat vlog, jadi ada yang membuat macam-macam, ada yang membuat masakan-masakan sehat seperti itu. Jadi kita memang menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat mereka berkolaborasi satu sama lain. Karena apa? Mereka merasa kesepian, Mbak. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana sosial emosional mereka bisa terjalin walaupun pembelajaran dilaksanakan secara online seperti itu. Baik, jadi di sini sebenarnya ada hikmahnya ataupun ada peluang baru yang muncul ya dari tantangan-tantangan di masa pandemi seperti ini. Kalau Bu Dian sendiri bagaimana nih strateginya, rencana-rencananya supaya anak-anak ini bisa mencapai potensi yang maksimal? Kalau seandainya nih kita harus belajar secara daring lebih lama lagi karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, pertama ya saya sama anak-anak seperti yang Pak Indra bilang tadi, jangan kita berharap-harap oh nanti ini akan selesai cepat, tunggu sampai pandemi selesai. Jadi emang kita harus mindset kita harus it will last forever, anggaplah seperti itu. Jadi harus kita gimana menyikapinya gitu kan. Jadi anak-anak juga udah oke, berarti sekarang sekolah modelnya seperti ini. Anggap aja sampai seterusnya seperti ini kan gitu. Tapi kalau di rumah sendiri ya jadi banyak juga yang mereka banyak pelajarin ya. Jadi misalnya kayak anak saya yang perempuan jadi sempat ada waktu untuk belajar yang buat dia baru itu adalah belajar gitar gitu. Untuk anak saya yang laki-laki dia belajar masak gitu ya. Maksudnya jadi benefitnya ya ada juga. Jadi kita juga di rumah juga lebih banyak ketemu, bondingnya juga lebih bagus. Mereka punya kegiatan-kegiatan baru juga gitu. Baik. Ini Mas Indra pertanyaan terakhir ini karena kita durasinya sangat terbatas. Ini saya ingin menanyakan sebenarnya ini pertanyaan yang mungkin ada di benak orang tua pada saat ini. Mampukah Indonesia melakukan atau mencetak generasi penerus yang berkualitas di tengah pandemi seperti ini? Mungkin pertanyaannya bukan mampukah ya kan gitu. Tapi kalau kita tidak mampu, mimpi kita punya bonus demografi, yang kita dapat adalah bencana demografi. Itu aja sih kan itu. Jadi memang mau nggak mau, yang seperti Bu Dian sampaikan tadi gitu. Saya berharap masyarakat, orang tua, mindsetnya adalah gimana kalau ternyata kita nggak bisa tatap muka lagi, ya kan? Artinya kita tetap harus belajar, anak-anak kita harus tetap kita didik dengan kondisi seperti sekarang ini. Jadi kan harus justru malah berbuat yang terbaik. Tadi Bu Dian juga menyampaikan itu hal yang menarik yang Bu Dian sampaikan itu adalah tadi asynchronous learning. Pembelajaran asinkron, putra-putrinya bisa belajar gitar, bisa belajar masak, tetapi nggak harus ketemu gurunya, ya kan? Nggak harus pakai jadwal, tapi mereka bisa punya keterampilan. Itu yang era digital ini bisa berikan. Era saya nggak mungkin. Kalau nggak ada gurunya yang ngajarin, ketemu, gimana cara saya main gitar? Tapi sekarang bisa. Itulah pembelajaran asinkron. Atau kalau bahasa media, on demand. Bisa kapan aja belajarnya. Kan? Nah, itu salah satu cara belajar baru. Tapi kita justru harus berubah. Jadi bukan mampukah, kan kita belum, infrastrukturnya belum bagus. Kalau mikirnya gitu terus, ya nggak akan berubah-ubah Mbak. Kan gitu. Kita menyerah pada keadaan, tapi kita justru harus berubah. Kalau negara tetangga kita, pada saat negara kita masih namanya Majapahit, negara tetangga kita adalah sebuah penjara untuk kerajaan Inggris, tapi sekarang mereka menjadi Australia yang lebih maju dari Indonesia,
Berarti kalau sekarang kita berada di bawah Australia, satu saat kita harus bisa lebih di atas Australia lagi. Kan gampangnya begitu. Roda akan berputar, tapi tergantung kita ini. Baik. Itu mungkin dari saya. Baik, artinya yang paling penting pada saat ini adalah mindset yang terus bertumbuh dan juga tetap optimis dan juga kolaborasi dan juga kerjasama antar semua pihak, mulai dari pemerintah, kemudian juga satuan pendidikan, guru-guru, masyarakat ataupun orang tua murid dan juga siswanya sendiri. Baik, terima kasih banyak Bu Windy, Mas Indra, Mbak Arum dan juga Bu Dian telah bergabung bersama kami di Atau Tidak. Dan pemirsa, Albert Einstein pernah berkata, tujuan paling prinsip dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak hanya mengulangi apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Manusia yang kreatif, yang memiliki daya cipta dan merupakan penemu. Apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Ya atau tidak? Pilihan ada di tangan Anda. Kami akan kembali pekan depan. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. NTV Sahabat Kita.